Di episode sebelumnya, kita melihat Mikey yang berniat bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Namun di saat Mikey sudah melompat, terlihat Takemichi langsung meraih tangannya. Takemichi yang menyadari Mikey sudah putus asa, kemudian memintanya untuk tidak menanggung semua beban sendirian, dan mengatakan Mikey bisa meminta tolong kepadanya. Mikey yang terharu mendengar itu, akhirnya langsung menangis meminta tolong kepada Takemichi. Lalu tepat setelah itu, terlihat Takemichi tiba-tiba langsung bisa kembali ke masa lalu. Namun kali ini, dirinya tidak lagi kembali ke masa 12 tahun yang lalu, tapi kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Lalu di episode ini, kita akan diceritakan masa lalu dari Sanzu dan Muto. Mikey yang saat itu menang berduel melawan Muto, kemudian menawarkannya untuk menjadi kapten divisi kelima. Muto yang melihat karisma dari Mikey, kemudian langsung bersumpah untuk setia kepada Mikey. Lalu singkat cerita, di saat rapat Toman sudah selesai, terlihat Mikey menghampiri Muto sambil menenteng seorang anak laki-laki. Mikey yang sambil menunjukkan anak itu kepada Muto, kemudian menceritakan jika anak ini bernama Sanzu Haruchio. Dia merupakan anggota Toman yang sangat liar dan paling susah diatur. Bahkan saking liarnya bocah ini, divisi lain selalu angkat tangan untuk menangani seorang Sanzu. Karena itu dirinya berharap Muto bisa menjinakkan anak ini. Muto yang ditugaskan oleh Mikey tentu langsung menurut. Namun belum lama Sanzu menjadi anggota divisi kelima, dia selalu membuat banyak masalah. Dia bahkan sangat nekat melawan satu anggota geng sendirian. Muto yang sangat geram Sanzu selalu menempatkan dirinya dalam masalah, kemudian mulai menginterogasinya. Namun di saat ia melihat tatapan mata Sanzu, Muto menyadari jika Sanzu adalah anak yang tidak mempunyai sebuah tujuan. Ia merasa dirinya mempunyai kesamaan dengan Sanzu, dan mereka pun semakin menjadi lebih dekat. Lalu sebagai divisi kelima, Mikey kemudian menugaskannya untuk menyelidiki anggota Toman yang diduga pengkhianat dan melaporkannya kepadanya. Lalu pada suatu hari, di saat Muto dan Sanzu sedang bermain shogi, Muto kemudian menceritakan jika dirinya curiga kepada Baji. Karena Baji beberapa hari ini tidak pernah mendengarkan perintah dari Mikey. Dan Baji terlihat sangat jelas tengah melakukan sesuatu dari belakang. Namun dirinya tidak mengerti kenapa Mikey tidak menyadari hal ini. Sanzu yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan jika Baji dan Mikey adalah teman masa kecil. Mungkin karena itulah Mikey tidak tegas kepada Baji. Muto yang baru mengetahui hal itu langsung menyadari dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Baji. Lalu di saat ia melihat permainan shogi Sanzu, Muto kemudian menanyakan kenapa Sanzu selalu bermain dengan membuka penjagaan. Sanzu pun mengatakan jika melindungi raja adalah prioritas baginya. Muto yang mendengar prinsip Sanzu kembali menanyakan apakah karena itu alasan Sanzu menghadapi geng Yotsuya sendirian. Sanzu pun menjelaskan jika mereka duluan yang menyebut Toman adalah geng yang lemah. Karena itu dirinya membuat keributan dengan mereka. Muto yang menyadari Sanzu adalah sosok yang setia kepada pemimpinnya, kemudian memberikan sebuah saran jika prioritas melindungi raja memang benar, tapi Sanzu juga harus melindungi dirinya sendiri. Singkatnya, Sanzu tidak harus membahayakan dirinya sendiri melawan satu anggota geng. Sanzu yang menyadari Muto mengkhawatirkannya, kemudian meminta maaf. Muto yang mendengar itu, kemudian memberikan Sanzu sebuah masker dan menyuruh memakainya agar luka di bibirnya tidak terlihat. Sanzu yang diberikan sebuah masker langsung memakainya dengan wajah sangat senang. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka menjadi dua partner yang sangat kompak. Dan karena Muto menyadari Sanzu memiliki kekuatan dan keberanian yang jauh lebih besar daripada anggotanya yang lain, Muto mempercayakannya menjadi wakil kapten. Sanzu yang kini terlihat lebih bahagia, kemudian menceritakan jika dirinya adalah anak tunggal. Jadi dirinya selalu ingin mempunyai saudara seperti Muto.
Muto yang mendengar itu langsung tersenyum mengatakan jika Sanzu bisa menganggapnya sebagai saudara kandungnya jika mau. Sanzu yang mendengar tanggapan Muto tentu menjadi lebih senang. Dan saking setianya Sanzu kepada Muto, Sanzu terus mengikuti Muto kemanapun. Bahkan di saat Muto memilih untuk berkhianat kepada Toman, Sanzu langsung tersenyum mengatakan bahwa dirinya akan selalu mengikuti kaptennya kemanapun. Bahkan jika harus berkhianat kepada Toman. Muto yang mendengar perkataan Sanzu langsung terlihat cukup senang karena dirinya juga sudah menganggap Sanzu sebagai adiknya. Lalu di saat Muto masuk penjara setelah pertempuran Toman melawan Tenjiku, Sanzu tetap setia menunggu Muto. Dan setelah Muto dibebaskan dari penjara, terlihat Sanzu yang sudah menunggunya di depan penjara. Sanzu yang menyambut kebebasan kaptennya dengan hangat, kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Muto yang baru pertama kali ke tempat itu langsung menanyakan kenapa Sanzu membawanya ke sini. Sanzu yang sambil membuka tas yang dibawanya kemudian menceritakan jika ini adalah tempat insiden Kanto yang terkenal itu terjadi dan dirinya sudah menunggu hari ini, hari di mana Muto dibebaskan. Dan tiba-tiba Sanzu langsung menebas Muto mengatakan, "Dasar pengkhianat." Muto yang ditebas oleh Sanzu tentu terlihat begitu kesakitan dan menanyakan kenapa Sanzu melakukan hal ini kepadanya. Sanzu yang sambil menatap Muto merintih kesakitan, kemudian menegaskan, "Aku sudah membodohimu selama ini. Apa kau ingat percakapan kita di saat bermain sogi? Aku mengatakannya kan, melindungi raja adalah prioritasku." Lalu sambil membuka masker pemberian dari Muto, Sanzu tersenyum mengatakan, "Kau mengkhianati Maiki." Dan Sanzu pun kembali menebas tubuh Muto berkali-kali dengan kejam. Muto yang terus ditebas oleh partner kesayangannya terlihat sekarat sambil menangis, seolah dirinya benar-benar tidak menyangka jika nyawanya berakhir di tangan partner kesayangannya. Dan di sini pun kita mengetahui, ternyata selama ini Sanzu tidak sesetia itu kepada Muto. Dirinya malah sangat setia kepada Maiki. Dan alasan Sanzu selama ini selalu mengikuti Muto tidak lain untuk menunggu sebuah kesempatan agar dirinya melakukan hal ini. Dirinya selama ini selalu menunggu momen di mana Muto tengah lengah. Lalu setelah kita diperlihatkan kematian Muto, scene kembali ke masa yang sekarang. Sanzu yang tengah berjalan-jalan di tengah kota, kemudian melihat berita tentang penemuan sebuah kerangka manusia di Teluk Tokyo. Sanzu yang melihat berita itu langsung menyadari jika itu adalah kerangka Muto yang ia bunuh 1 tahun yang lalu. Sedangkan di tempat lain, terlihat Takemichi yang berangkat ke sekolah dengan wajah yang masih kebingungan. Kenapa dirinya bisa kembali ke masa 10 tahun yang lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia yang kini sudah SMA, kembali melihat teman-temannya yang juga bersekolah di tempat yang sama dengannya. Takemichi yang masih menatap teman-temannya, tiba-tiba dirangkul seseorang dari belakang. Takemichi yang melihat orang yang merangkulnya, kembali terlihat kebingungan. Siapa orang ini? Namun di saat Yamagishi memanggil nama orang itu, seketika dirinya langsung sangat terkejut. Yang ternyata orang ini adalah Hakai. Takemichi yang melihat penampilan Hakai yang kini sudah berbeda, terlihat masih tidak menyangka. Ternyata sekarang mereka benar-benar tumbuh dewasa. Ia yang juga penasaran dengan Cipuyu, kemudian langsung pergi mencari Cipuyu. Cipuyu yang terkejut dengan teriakan Takemichi langsung menyuruhnya untuk tidak berisik. Sedangkan Takemichi yang kembali bertemu dengan Cipuyu di masa lalu, seketika langsung menangis mengatakan, "Cipuyu, aku bersalaman dengan Maiki di masa depan." Cipuyu yang mendengar itu seketika menyadari jika Takemichi yang berada di hadapannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan.
Ia yang sangat terkejut mengetahui hal itu, langsung menanyakan kenapa Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Namun Takemichi mengatakan dirinya juga tidak tahu.